Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Yesus Kristus Raja, Engkaulah yang disembah. Kami datang kepadamu, sujud di hadapan tatamu. Kami memuji Engkau, Raja Maha Kuasa. Hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.
Tuhan, kami mengucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Andi Januar Wicaksono dengan Caroline Purnama Utomo. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya, Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan semua ini bagi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan satu pujian terima kasih kepada mempelai berdua dan kita semua. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi mempelai berdua Andi Januar Wicaksono dengan Caroline Purnama Utomo. Mempelai berdua Andi dan Caroline ada berdua hari ini bahagia, sungguh bahagia. Tadi malam bisa tidur enggak? Susah tidur. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini merupakan hari yang bahagia, hari yang bersejarah bagi mempelai berdua. Mulai hari ini status Anda berubah, Anda menjalani satu kehidupan yang baru. Dan satu kerinduan kita semua, Anda menjalani satu kehidupan yang baik dan bahagia. Saudara yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan untuk kebahagiaan umat manusia. Allah sendiri berfirman ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia sendiri. Maka Tuhan memberikan penolong. Berdua menjadi lebih baik, lebih sehat mestinya, lebih bahagia, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Apa yang Tuhan rencanakan senantiasa untuk kebahagiaan umat manusia. Tapi ternyata tidak semua rumah tangga itu bahagia. Oleh sebab itu bagi mempelai berdua, pasti harus diawali dengan baik.
Ketika kalian pacaran, Andi, apakah engkau berdoa bahwa Caroline ini bahwa adalah tulang rusukmu? Ya. Demikian juga Caroline. Ketika engkau pacaran dengan Andi, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Andi ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat. Orang yang ada di sampingmu ada pemberian Tuhan yang terbaik. Lalu saat ini juga saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan hendak mencurahkan berkatnya, kekuatannya, anugerahnya kepada orang yang bersungguh hati. Jadi saya ajak kita semua sungguh-sungguh kita rindukan supaya mempelai berdua dan membangun rumah tangga yang diberkati dan bahagia. Sekali lagi saudara, rumah tangga yang Tuhan rencanakan adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Tapi saudara, ketika orang membangun rumah tangga tidak dengan baik, itu akan membawa penderitaan yang berkepanjangan, ya, berkepanjangan, menyakitkan, ya, menyusahkan dan bikin stres. Tetapi kalau dibangun dengan baik, tidak ada satu tempat pun yang lebih indah adalah tempat tinggal kita, rumah tangga kita. Bapak Ibu mungkin sudah tinggal di rumah Anda, mungkin sudah puluhan tahun, 20 tahun, Anda paling senang rumah sendiri. Anda boleh kemana saja, mungkin tempat yang kau tuju saudara sekalian, atau di hotel yang kau tempati sementara itu tempat yang lebih mewah, lebih indah, tapi toh tetap paling enak adalah rumah sendiri. Saudara, itulah Tuhan ciptakan. Tidak bosan saudara, ya sudah 20 tahun lebih, mungkin 30 tahun lebih dengan orang yang sama, di tempat yang sama, tapi tidak pernah bosan. Itulah saudara sekalian keajaiban Tuhan. Saudara ke tempat yang lain, baru seminggu, 2 minggu Anda akan bosan dan ingin pulang kembali ke tempat Anda. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka rumah tangga harus dibangun dengan baik. Ada rumah tangga yang gagal membangun dengan baik. Jadi suasana dalam rumah tangganya seperti medan perang. Konflik terus, suami istri bertengkar, wah, marah, saling memaki, saling nyerang, saling jelekin, saling melukai, saudara sekalian. Suasana tidak menyenangkan, tegang. Nah, termasuk anak-anak jadi tidak betah tinggal di rumah. Nah, kadang-kadang suami tidak betah tinggal di rumah. Nah, kalau tidak betah tinggal di rumah, keluar terus saudara sekalian, ya itu bahaya saudara sekalian. Mesti rumah tangga harus menjadi satu tempat yang paling menyenangkan. Nah, supaya rumah tangga itu seperti rumah pesta, ya, menyenangkan. Ada makanan, ada musik, ada sukacita, saudara sekalian. Tapi yang lebih penting, rumah tangga kita harus seperti di Taman Eden, di mana pertama kali rumah tangga dibangun adalah di Taman Eden. Taman Eden berbicara di mana Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia anugerah berkat Tuhan. Nomor 1, kita rindu supaya kehidupan kita, rumah tangga kita seperti Taman Eden yang di bumi ini, saudara sekalian. Nah, bagaimana kita bisa membangun hal itu? Tuhan yang memberikan, ya, firman Tuhan. Allah, kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah itu saudara sekalian menyatakan hadiratnya melalui firman-Nya, melalui ciptaan yang ada saudara sekalian. Ketika kita melihat kebesaran ya saudara Tuhan dari ciptaannya, ajaib, ya, sangat ajaib saudara ya, betul-betul ajaib. Kalau kita merenungkan diri kita sendiri, kita dibentuk dari sel yang kita tidak bisa lihat saudara sekalian, ya, dari sperma yang harus dilihat di bawah mikroskop. Lalu saya telur, saudara sekalian, mereka bertemu terus berkembang sampai jadi seperti saya dan saudara. Ajaib saudara, itu karya Tuhan. Dan manusia di dunia sudah ada 7 miliar lebih, tapi tidak ada yang sama. Ya. Sidik jarinya saja tidak ada yang sama. Maka saya ajak mempelai berdua. Kalau Anda berdua sungguh-sungguh ingin kehidupanmu, masa depan rumah tanggamu, sungguh-sungguh menjadi rumah tangga yang bahagia, maka undang Yesus masuk dalam kehidupanmu. Jadikan Tuhan nomor 1. Dan juga Alkitab sebagai kebenaran. Apa kata Alkitab? Dan ketika kita mentaati ke firman Tuhan, maka kita ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Anda berdua ingin bahagia rumah tanggamu? Demikian juga dari gereja rindu supaya rumah tangga kalian berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia.
Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, menjadi salah satu koleksi buku Anda, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Tidak apa-apa, mau di stabilo boleh, mau dikasih tanda-tanda boleh, mau ditulisi di pinggirnya tidak apa-apa saudara. Itu artinya yang penting saudara, firman Tuhan itu dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Pada saat kita saudara membaca saudara sekali, membaca itu dengan diperkatakan, jangan dibaca dalam hati. Jangan juga baca kilat, ya. Tapi bacalah dengan iman, dengan percaya. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan adalah perkataan Allah, sabda Tuhan. Dan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pada saat saya memperkatakan firman Tuhan itu suatu saat akan kembali pada kita saudara. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Dunia dengan segala pengetahuan akan berakhir, tapi firman Tuhan tidak akan berakhir. Jadi saudara, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan membawa kita dalam anugerah berkat Tuhan. Jadi Alkitab yang dari gereja bukan disimpan saja ya, dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Di HP kita, smartphone kita, mungkin juga kita sudah install Alkitab, ya, sudah Alkitab mungkin beberapa versi, ya, di HP saya ada bahasa Inggrisnya juga, ya. Lalu bahasa Indonesia beberapa versi, terjemahan baru, lalu sehari-hari dan sebagainya, saudara sekalian. Tapi kapan bacanya? Bertanya, kapan bacanya? Kalau WA setiap saat dibuka ya, WA, Instagram dan sebagainya, apalagi TikTok sekarang, saudara sekalian. Tapi satu hal, Tuhan berkata pada Yosua, kalau engkau ingin berhasil, Tuhan mengingatkan, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan dengan siang malam, dan kemudian bertindaklah hati-hati. Maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil dan beruntung, hiduplah sesuai firman Tuhan. Nah, saya ajak mempelai berdua, buka di pita yang merah. Matius pasal yang ke-22, apa yang Tuhan kehendaki saudara? Matius pasal 22 ayat 37. Satu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus. Dari hukum-hukum yang Allah berikan, ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Mereka memberi pertanyaan satu jebakan. Ya. Sudah kalau Tuhan Yesus jawab salah satu, maka nanti mereka akan berkata, berarti yang lain kurang penting. Sedangkan semuanya sama pentingnya. Maka jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus berkata, pada dua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, yang ada ratusan macam hukum-hukum, kalau diringkas itu cuma dua. Yang pertama dan yang utama, yang paling penting nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Sikap hati kita dengan Tuhan. Maka tadi saya buka saudara sekalian di dalam Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Benar enggak kita takut akan Tuhan? Percayakah kita bahwa Tuhan itu ada? Bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, dan Tuhan maha kuasa. Percaya enggak kita sungguh-sungguh bahwa Tuhan maha hadir? Kalau kita percaya saudara, mesti kita takut berbuat dosa. Mungkin orang lain tidak tahu. Tapi karena firman Tuhan berkata Allah itu maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Dan ketika orang memiliki hati yang takut akan Tuhan, pasti jalannya akan lenceng, lurus. Dan yang nomor satu adalah kita membangun hubungan. Kualitas ibadah kita. Kalau kita ke gereja, tujuannya apa? Mau cari orang, atau cari pendeta, atau mau dengar khotbah yang lucu, yang enak, atau apa saudara. Nomor satu cari Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita ibadah, yang utama dan yang pertama adalah aku mau berjumpa dengan Tuhan dan aku mau mempersembahkan hidupku, diriku datang ke ibadah. Itu tujuannya bawa diri kita kepada Tuhan.
Lalu saudara yang dikasih Tuhan, terus kita ini saudara sekalian, hati kita bagaimana, sikap hati kita. Bangun dalam kehidupanmu, bangun misbah, cari Tuhan. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Bangun tidur, cari Tuhan terlebih dahulu. Saya tanya mempelai berdua ya, jujur ya, Andi dan Caroline. Bangun tidur apa yang kau lakukan pertama kali, Andi? Apa? Matikan HP. Matikan atau buka HP? Mau matikan alarm. Oh, jadi masih pakai alarm. Kalau sudah terbiasa itu nggak usah pakai alarm, pasti terbangun. Iya, matikan alarm. Terus buka HP. Nah, kalau pertama saudara, Anda mengawali terlebih dahulu dengan hal-hal yang lain. Buka HP, baca WhatsApp dan sebagainya. Lalu Anda mau doa. Anda susah konsentrasi. Tapi kalau begitu bangun tidur, yang pertama adalah mengucap syukur. Memuji Tuhan, baca Alkitab, sudah fresh. Dan itu berarti Tuhan melihat kau mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kau mengisi yang lain, terlebih dahulu datang pada Tuhan. Daud itu demikian sudah. Daud itu ngerti sudah. Dia tahu bahwa orang yang diurapi Tuhan, orang yang disertai Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan yang turut bekerja, membuka jalan. Begitu tahu. Jadi ketika dia bangun tidur pertama bukan ngurusi kerajaannya, bukan ngurusi hal yang lain. Dia bangun dulu. Bangun misbah bakaran, mengucap syukur pada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Sungguh-sungguh ingin dia mendapatkan pimpinan dari Tuhan. Maka kalau kita baca Alkitab, dia tidak pernah kalah ya, dalam peperangan. Selalu menang. Dan menangnya bukan menang kecil-kecilan, menang yang gilang-gemilang. Kalau Anda berdua mengutamakan Tuhan dan diawali terlebih dahulu cari Tuhan, maka Tuhan menyertai hidupmu. Lalu yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalau ingin hidup kita, rumah tangga kita bahagia, firman Tuhan berkata, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Bukan uang, bukan jabatan, tapi yang menjadi pengikat Anda berdua adalah kasih Kristus, kasih agape, kasih yang daripada Tuhan, yang mengikat Anda, menyatukan Anda, dan yang menyempurnakan. Jadi suami istri ini saudara sekalian, Tuhan yang menciptakan pernikahan, Tuhan punya rencana supaya suami istri ini saling menyempurnakan. Dan suami berjuang supaya istrinya menjadi wanita yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga Caroline, engkau berjuang supaya suamiku menjadi seorang pria yang diberkati Tuhan, yang diurapi Tuhan, menjadi pria yang takut akan Tuhan. Saling menolong, saling menyempurnakan menjadi seperti Kristus. Kalau demikian, nanti rumah tanggamu akan ada hadirat Tuhan. Rumah tangga yang direncanakan Tuhan. Lalu anak-anakmu pun akan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Nomor satu adalah dari suami istri terlebih dahulu. Kan suami istri itu dikatakan tadi, ya saling menyempurnakan. Nanti ada saling membentuk karakter Anda berdua. Ya. Kalian saling mencintai? Ya. Andi, kamu benar-benar mencintai Caroline? Berapa lama kalian pacaran? 3 tahun. Dari sekian gadis yang kamu kenal, kenapa kamu pilih Caroline? Caroline tahu enggak? Kenapa tahu enggak? Oh enggak tahu, sekarang cerita. Ini direkam. Ya. Nah, apa yang membuat kamu memilih Caroline jadi teman hidupmu? Pernikahan satu pilihan ya, pilihan yang sangat penting. Pilihan untuk hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Kau hidup bersama dengan orang yang kau pilih. Beda dengan bekerja. Kalau kamu bekerja di satu tempat, kamu tidak suka, ya sudah, pelan-pelan cari tempat yang lain. Kalau sudah dapat, langsung kepada pimpinan, saya mau resign.
Nah, saudara, pindah. Lalu kalau sama istri atau suami gimana? Seumur hidup. Pilihan untuk seumur hidup. Maka penting. Maka saya tanya, kenapa kamu pilih Caroline? Kalau kau lihat wajahnya, apa sih komentarmu? Lihat dulu wajahnya, terus komentarmu apa? Ya, cantik. Ya, ngomong cantik, suwi banget cantik. Ya, saya mau tanya Caroline, selama pacaran pernah enggak Andi berkata kamu cantik? Pernah. Sering apa jarang? Jarang. Kamu seneng enggak kalau Andi berkata kamu cantik? Seneng. Ya. Oh seneng saudara ya. Walaupun mungkin tidak harus berkata, tatapan, belayan, sentuhan kasih, itu menandakan cinta. Dan orang yang kalau mendapatkan sentuhan kasih, ya saudara, itu sel-sel tubuhnya jadi segar, ya, belayan. Jadi perhatikan saja, kalau anak sedang nangis dan lagi takut, begitu dipeluk sama mamanya langsung tenang, langsung dia merasa tenang, damai sejahtera. Nah sama, sebenarnya seperti itu. Orang itu butuh sentuhan kasih. Kalau saudara jenguk orang sakit ya, mungkin emak atau engkong saudara sekalian. Dia sakit, lalu kita membesuk, menengok, lalu kita membelai. Mak, cepat sembuh ya mak. Kong, cepat sehat ya kong. Dia senang saudara. Langsung sel-sel tubuhnya itu respon baik. Ya. Itu penting saudara sekalian. Perkataan, sentuhan, perbuatan itu akan menentukan atmosfernya, akan menentukan bagaimana, suasana yang bahagia atau tidak. Tapi kalau bentakan, kemudian perlakuan yang kasar, ya nanti jadinya tidak seperti yang baik. Ya, jadi kasihlah ya. Nah sekarang Caroline, kalau lihat wajahmu, yang datang yang menghampiri bukan Andi tok, ya, bukan hanya Andi. Ada pemuda-pemuda lain, benar enggak, Tante? Ada pemuda lain enggak? Atau cuma Andi aja? Oh yang terakhir, yang dulu-dulu ada ya? Oh, mungkin, saya mau tanya langsung saja sama Caroline. Ada enggak pemuda yang lain mendekati kamu? Pasti mesti bisa merasakan ya, ada feeling ini deketi aku ini. Walaupun belum ngomong tapi sudah bisa merasakan ya. Di antara yang mendekati kamu, kok kamu pilih Andi? Nah, sifat apa yang kau sukai dari Andi? Hah? Oh, apa adanya. Terus apa lagi? Andi, yang disukai dia apa adanya. Apa adanya. Jadi kalau kamu pulang hanya ada nasi karak, ya apa adanya ya, diterima apa adanya. Iya. Jadi artinya Caroline menerima Andi ini dia simple ya, enggak macem-macem, enggak minta hal macem-macem ya, apa adanya. Enak ya apa adanya. Kamu masak ini ya apa adanya. Kok cuma ada telur dadar. Ya. Ya. Tapi pegang apa yang kalian mencintai karena kalian belajar melihat sisi yang baik dari pasanganmu. Dan itu yang membuat engkau cinta, engkau punya pengharapan. Seringkali setelah jadi suami istri, berbalik bukan lihat sisi yang baik, mulai melihat kekurangan, kelemahannya. Lalu mulai nuntut saudara sekalian. Maka sering terjadi pertengkaran, perselisihan. Nah seringkali dia ketemu saya, Pak kok lebih indah loh, lebih menyenangkan waktu pacaran ya. Kok sekarang jadi suami istri kok malah banyak ributnya. Mestinya jadi suami istri harusnya lebih indah saudara sekalian. Nah saya berkatakan, karena kalian berubah cara melihatnya. Waktu kalian pacaran, kalian melihat pasanganmu sisi yang indah, sisi yang baik, sisi yang kau sukai. Dan sedang pacaran seringkali demikian juga. Ya, orang yang baru jatuh cinta ya berusaha berbuat baik, ya, tampil yang baik, tampil yang menyenangkan. Mau ketemu aja saudara sekalian, mandi dulu, semprot sana, semprot sini saudara sekalian. Setelah jadi suami istri ya sekarang saudara keringetan ya saudara.
Ya, mesti harus tetap harus tetap jaga, melihat sisi yang baik. Kalian ingin bahagia, Bapak Ibu yang sudah menikah ya, kalau ingin bahagia, Anda harus senang dengan pasanganmu. Anda harus suka dengan pasanganmu. Karena nanti kau hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Kamu harus senang. Jadi Andi ketika engkau terbangun, lihat Caroline di sampingmu. Aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Aku senang dengan dia. Sekalipun nanti berjalan waktu, bertambah usia kita, tetap senang. Wajahnya mungkin mulai berubah, aku tetap senang. Aku tetap suka. Bahagia. Caroline demikian juga. Ketika engkau melihat pasanganmu, lihat dengan senang. Aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Kau bahagia. Begitu tidak suka lagi, mulai tidak senang, mulai kecewa. Terus kalau itu berjalan terus, makin kecewa, makin menderita, makin susah. Tidur bersama orang yang mulai tidak kau sukai, itu penderitaan. Penderitaan, mau hubungan suami istri, kok enggak senang, terpaksa. Penderitaan saudara, itu goblok sebenarnya. Kalau sampai tidak suka, harus senang dengan pasanganmu, maka kau bahagia. Jadi sederhana, sebenarnya bisa sederhana sudah dalam membangun rumah tangga. Senang, dan ingin buat orang yang kau cintai bahagia. Maka perjuanganmu, usahamu adalah untuk kebahagiaan pasanganmu. Dan kalau engkau lakukan itu, maka kehidupan rumah tanggamu pasti akan menjadi bahagia. Tapi kalau engkau ingin, kau jadi egois, yang mementingkan diri sendiri, susah bahagia. Belajar firman Tuhan, buah roh itu kalau ada di dalam hidup kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, pasti bahagia. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, dan sebagainya. Kelemah lembutan, penguasaan diri, pasti akan membuat kehidupan rumah tangga kita, hidup kita sendiri penuh dengan kebahagiaan. Sekali lagi, kehidupan rumah tangga adalah sebuah perjalanan yang dimulai mempelai berdua hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Pernikahan adalah dua insan yang berjalan bersama-sama, menjadi tua bersama-sama. Makin lanjut usia, makin tua, makin jelek, makin lemah, tapi bersama-sama menjadi tua bersama-sama. Ya. Ini papa mamanya Andi. Papa mamanya Andi, bisa berdiri sebentar? Bisa saling berhadapan? Iya. Saya mau tanya ini ya. Menikah sudah berjalan berapa tahun pernikahannya? Tahun berapa menikahnya? 33 tahun. 33 tahun. Berarti sudah tahun berapa? 90 ya? 89 ya? 89. 33 tahun sudah berjalan bersama-sama. Kalau dikalikan 365 hari, itu tebal bukunya itu. Kisah hidupmu ini, kisah rumah tangga itu sudah 11.000 lembar lebih. Nah, saya mau tanya Andi, jujur ya. Papa mama ini banyak bertengkar, ribut atau rukun? Gak usah dijawab. Paling tahu. Nanti besok anakmu demikian juga. Papa mama seperti apa? Di rumah itu seperti apa? Bertengkar apa seperti apa? Tahu. Mama lah yang dominan, mama atau papa? Tahu anak saudara ya. Nah itu akan jadi contoh. Maka harus hidup sesuai firman Tuhan. Ya. Sajak riway kembali ya. Kan firman Tuhan berkata di Efesus supaya kembali pada kasih mula-mula. Sudah 33 tahun, masih hidup, memang masih melakukan kewajiban masing-masing. Tapi gregetnya sudah hilang. Ya. Nah, mesti riway kembali. Dulu dijodohkan apa dapat sendiri. Oh, dapat sendiri. Oh, teman sekolah. Di kelas berapa? Mulai dari TK. Wow, dari TK. Oke, kan enggak tahu toh, kalau papa mamamu pacaran dari TK. Wah, kapan TK pacaran ya? Teman TK ya, TK. Terus ya sampai akhirnya menikah ya.
Terus dikaruniakan anak berapa? 3. Ini yang keberapa? Kedua. Yang pertama sudah married? Sudah. Ini kedua masih 1 belum married. Ya. Jadi saudara ketika menikah seperti punya kendaraan ya, berdua dulu, lalu punya anak 1, punya anak kedua, punya anak ketiga, terus berjalan. Nah, jalan mobil ini jalannya ada jalan yang lurus, lanceng, semua jalan baik, tapi ada juga yang saat-saat susah, kelak-kelok dan sebagainya dan kesulitan, tapi terus berjalan. Sampai dewasa anaknya, 1 dia keluar dari mobil papanya, punya mobil sendiri. Papa enggak boleh ikut-ikut mobilnya dia, enggak boleh ikut-ikut ngatur, dia ngatur sendiri, supirnya ya anaknya sendiri dengan pasangannya. Demikian juga Anda keluar dari papa mama, kamu ya enggak boleh ganggu mobilnya papa terus minta, "Pak, uang bensin, Pak, uang bensin." Enggak lagi minta bantuan, harus sendiri, ya, punya mobil sendiri. Nanti kalian juga punya anak dan sebagainya. Di berjalan terus berapa tahun. Sudah 33 tahun. Kalau sampai hari ini karena ada istri, ucapkan terima kasih sama istri. Ya, silakan. Sudah direkam. Mengucapkan gimana? Iya, ngomong terima kasih sudah 33 tahun. Sudah 33 tahun menemani saya. Terima kasih pada Tuhan. Oke. Ibu juga terima kasih sama suami. Sampai sekarang ini saya berterima kasih punya suami seperti papanya ini. Dia melahirkan anak-anak kami semua, kami bahagia. Terima kasih. Bahagia. Silakan dicium. Dicium dulu. Oh, iya. Anak senang lihat papa mama yang rukun. Ya. Nanti demikian juga kalau punya cucu, senang lihat mak engkongnya. Itu mesra, saudara. Orang itu pada hakikatnya senang melihat sesuatu yang indah, yang rukun. Tidak suka lihat yang tidak baik, yang rusak. Ya. Silakan duduk. Ya. Ini papa mamanya Caroline, papa mamanya. Oh iya, bisa berdiri. Ya, ini sudah berapa tahun menikahnya? 37 tahun. Ya, sudah. Anaknya berapa? 2. Ini anak yang pertama. Ini mantu yang pertama. Ya, mulai dilepas ya anaknya. Sudah dirawat, dibesarkan. Saatnya dilepas di Pak Andi. Jadi miliknya Andi ya. Sudah 37 tahun. Ya, dulu pacaran sendiri atau dijodohkan? Pacaran sendiri. Masih ingat ketemunya di mana? Masih? Wah, hebat loh, masih loh. Wah, pasti ada kenang-kenangannya. Di mana itu? Di rumahnya ini. Nah, kok bisa main di situ? Oh, kerja. Oh, kerja di tempat kakaknya. Oh, terus nah ini jatuh cinta di tempat kerja. Iya, iya, iya. Ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih atas pertemuan kita ini berdua hingga sukses dan mempunyai anak 2. Ya. Iya, Tante. Terima kasih Pak, kita hidup rukun sampai hari ini. Semoga terus sampai langgeng nanti. Makasih Tuhan. Iya. Yang satu laki apa perempuan? Oh, laki, perempuan laki. Silakan dicium istrinya. Iya. Ya, silakan duduk. Ya. Jadi mempelai berdua, kalian punya papa mama yang baik. Dia sudah membangun rumah tangga dan meninggalkan teladan yang baik. Dan kalau kalian berdua cinta papa mama, kalau kalian ingin membalas cinta kasih papa mama, bangun rumah tanggamu dengan baik. Andi, jadilah suami yang mengasihi istri. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau mengasihi istri dan anak-anakmu. Jadi suami yang bertanggung jawab. Dan kau menghormati mertuamu. Sampai mertuamu bersyukur, Tuhan aku bersyukur dapat mantu Andi. Lalu papa mamanya Caroline bisa berkata pada besannya, kau sudah mendidik anakmu dengan baik. Demikian juga Caroline, jadilah istri yang baik. Dan kau menghormati mertuamu.
sehingga mertuamu juga bersyukur, Tuhan aku bersyukur dapat menantu yang baik. Papa mamanya Caroline sudah mendidik dengan baik. Ketika engkau gagal membangun rumah tangga, itu mencoreng keluarga, dua keluarga. Akan saling menyalahkan, akan saling menjelekkan. Kalau engkau mencintai papa mamamu, bangun rumah tanggamu dengan baik. Orang tua tidak minta apa-apa. Ketika melihat kamu rukun bahagia, orang tua sudah sangat senang dan bahagia. Sudah itulah yang menjadi rencana Tuhan untuk kita membangun rumah tangga di dalam kasih Tuhan. Kalau engkau bangun sesuai firman Tuhan pasti bahagia. Nanti kamu baca di Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai akhir. Di situ ada prinsip istri tunduk pada suami. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia. Ketika Tuhan mengaruniakan anak, punya tanggung jawab, didik anakmu dalam kasih disiplin. Kalau 4 prinsip ini kau bangun, pasti rumah tanggamu menjadi kokoh dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan. Dengan iman, dengan percaya Tuhan sudah mendengar doamu. Orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Dalam pernikahan ada panggilan yang indah. Saling mengasihi, saling menolong, saling membangun. Buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu. Saya ajak Anda berdua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Andi Januar Wicaksono dengan Caroline Purnama Utomo. Mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Andi Januar Wicaksono. Ketika engkau membaca ikrar janji ini dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksimu. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Andi Januar Wicaksono, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Caroline Purnama Hutomo yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Caroline Purnama Hutomo. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Caroline Purnama Hutomo menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Andi Januar Wicaksono yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian. Dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biar ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Andi, kenakan cincin dan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya
dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Caroline, kenakan cincin dengan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi Andi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin, tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua dan tangan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan kalian dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua ke dalam tangan Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, besar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Allah, ku serah. Hidupnya pada Allah, ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Andi Januar Wicaksono dengan Caroline Purnama Hutomo, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Andi Januar Wicaksono dengan Caroline Purnama Hutomo di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Andi, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Caroline, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Diberkati dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi,
kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan berdiri mempelai berdua. Demikian mempelai berdua telah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan jemaat duduk kembali. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali mempelai saling berhadapan. Saling berhadapan. Silakan Andi, kau sudah jadi suami yang sah, maka kau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini biarlah Anda berdua terbuka satu dengan yang lainnya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan dibuka ya. Iya. Iya. Bagaimana Andi? Anda bahagia? Ya. Saatnya Anda berdua harus mengungkapkan bahwa orang yang di hadapanmu ini adalah pasangan hidupmu. Iya, saya cari gini. Terus kelanjutannya gimana Pak? Nanti Oh, oke. Istri saya Karolin. Karolin istri saya. Kalau tidak Karolin bukan istri saya. Iya, sekarang Karolin. Ya. Suami saya Andi, Andi suami saya. Kalau tidak Andi, bukan suami saya. Iya. Wah, suaranya merdu ya. Silakan Karolin pegang pundak Andi. Inilah pria yang akan menemani hidup engkau, ya, menemani hidup, dan Andi pegang pinggang Karolin. Inilah wanita yang akan menemani engkau hidup bersama-sama. Silakan Andi memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya, keningnya, ya, keningnya. Ya. Silakan Karolin ganti mencium suami. Keningnya, iya, mapan lo ya, dicium ya. Bagaimana? Seneng? Oh, ya silakan lagi, enggak apa-apa. Ya, dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Dari gereja memberikan akte bagi Anda berdua. Bisa ditaruh dulu, silakan Andi bersama Karolin datang pada Papa Mama Andi. Berdiri dulu, ucapkan terima kasih sama Papa Mama kalau engkau sampai hari ini semua karena perjuangan Papa Mama. Ya, Andi di hadapan Papa ya, Andi di hadapan Papa. Karolin di hadapan Mama. Ya, ya silakan Andi ucapkan terima kasih sama Papa Mama. Terima kasih Pak, Ma, sudah menjadi orang tua yang sangat menyayangi saya, sudah selalu membimbing, selalu membina untuk jadi anak yang baik. Ya, nggak ada kata-kata yang bisa ini saya terucapkan sih, selain terima kasih gitu aja. Soalnya dari aku sendiri juga nggak bisa membalas kasih sayang yang sudah dikasih Mama sama Papa. Terima kasih Papa, Mama. Iya. Papa atau Mama mau ngasih nasihat
Ya, dengan perkawinan ini saya harap kedua mempelai dapat saling mencintai dan hidup rukun. Udah, itu saja. Ya, silakan Andi dan Caroline sungkem sama papa mama, silakan. Kau sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam. Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan mempelai memberi ciuman pada orang tua. Hatiku tak dapat ku Silakan. balas cintamu ayahku. Andi pada mama. Lupakan Terima kasih mama yang sudah membesarkan dengan penuh kasih sayang. hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Silakan dicium, mama dicium. Terima kasih ayah dan ibu. Silakan datang pada orang tuanya, Caroline. Padaku Caroline di hadapan mama. pengorbananmu meneteskan palu duka bahas. Silakan Caroline ucapkan terima kasih sama papa mama. Terima kasih Papa Mama sudah membesarkan saya, sudah mengasihi saya dan mendoakan saya selama ini. Terima kasih. Ya, papa atau mama yang mau ngasih nasihat? Hari ini aku sangat bahagia bahwa anakku yang besar, anakku yang dulu kecil sekarang sudah menjadi gede dan sudah menjadi milik orang. Walaupun ada sedikit kehilangan, tapi aku sangat bahagia. Dan semoga Tuhan terus bimbing kehidupan mereka. Yang terbaik Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan Tuhan memberikan doa-doa mereka yang lebih daripada itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan mempelai sungkem. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Tuhan Ya. lindungi ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Kepada mempelai berdua, Andi Januar Wicaksono dengan Caroline Purnama Utomo, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Ini
Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Andi Januar Wicaksono dengan Caroline Purnama Hutomo. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka hari demi hari, Tuhan menyertai. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang telah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya, bahkan juga keturunannya, cucunya Tuhan. Dan Tuhan berkati segala apa yang dikerjakan, Tuhan berkati kesehatannya, berkati keuangannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir saat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua.